Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang pembaruan Islam di Indonesia. Latar belakang pembaruan Islam di Indonesia antara lain, pembaruan Islam muncul akibat kemunduran umat Islam dalam bidang politik, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Pengaruh kuat datang dari gerakan modernisasi Islam di Timur Tengah, seperti yang digagas oleh Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh Rashid Ridho. Tujuannya untuk mengembalikan kemurnian ajaran Islam serta menyesuaikan diri dengan tantangan zaman modern. Umat Islam Indonesia mulai terinspirasi melalui pelajar dan ulama yang belajar di Mekah dan Mesir. Faktor-faktor munculnya pembaruan Islam di Indonesia antara lain terlihat dari kondisi sosial dan politik. Umat Islam tertinggal karena penjajahan Belanda dan sistem pendidikan yang terbatas. Kemudian, kemunduran umat Islam. Banyak praktik keagamaan yang dianggap menyimpang dari Al-Quran dan hadis. Kebanyakan umat Islam di Indonesia lebih mempercayai tentang takhayul dibandingkan Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, pengaruh dunia Islam internasional, yaitu pemikiran pembaharuan dari Mesir dan Mekah, dibawa pulang oleh pelajar Indonesia. Perkembangan pendidikan dan media, munculnya majalah, surat kabar, dan sekolah Islam modern sebagai sarana penyebaran ide pembaruan Islam di Indonesia. Tokoh-tokoh pembaruan Islam di Indonesia antara lain ada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau, guru bagi banyak ulama reformis Indonesia di Mekah. Ada Syekh Muhammad Tahir Jalaluddin, pendiri majalah Al-Iman, memperkenalkan ide modernisme Islam. Ada Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, menekankan pendidikan dan amal sosial. Ada juga Haji Abdul Karim Amrullah sebagai pelopor gerakan pembaharuan dan pendidikan Islam modern di Sumatera. Selanjutnya ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, menekankan pembaharuan berbasis tradisi pesantren. Bentuk pembaruan Islam di Indonesia ada dari bidang pendidikan, yaitu pendirian sekolah modern dengan sistem klasikal, Muhammadiyah, basis Sumatera Toalik, integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum, modernisasi kurikulum dan metode belajar. Selanjutnya bidang sosial dan organisasi, lahirnya organisasi Islam modern seperti Muhammadiyah, basis Al-Irsyad, dan NU. Peningkatan kesadaran sosial dan pelayanan masyarakat seperti panti asuhan, rumah sakit, dan sekolah. Selanjutnya, bentuk pembaruan Islam di bidang keagamaan ada gerakan permunian akidah dan ibadah, menolak praktik takhayul, bid'ah, dan khurafat, menumbuhkan semangat dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar. Dampak positif pembaruan Islam di Indonesia dalam bidang pendidikan, munculnya lembaga pendidikan Islam modern di berbagai daerah. Bidang sosial, meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesehatan, kebersihan, dan kesejahteraan umat. Bidang keagamaan, ada pemahaman agama menjadi lebih rasional dan murni. Bidang politik dan nasionalisme, mendorong semangat kemerdekaan dan perlawanan terhadap penjajahan. Bidang ekonomi, lahirnya koperasi dan lembaga ekonomi berbasis umat Islam.
Tantangan dan dinamika pembaharuan Islam di Indonesia terjadi perbedaan pandangan antara kaum modernis dan tradisional. Perdebatan muncul dalam masalah fikih dan praktik keagamaan, namun keduanya tetap berkontribusi pada kemajuan Islam di Indonesia melalui pendidikan, dakwah, dan sosial. Akhirnya tercipta keseimbangan antara tradisi dan modernitas dalam kehidupan beragama. Peran organisasi Islam di Indonesia antara lain ada Muhammadiyah, fokus pada pendidikan modern, kesehatan, amal sosial, mendorong umat Islam agar berpikir maju dan rasional. Nahdlatul Ulama, NU, mempertahankan tradisi pesantren dengan pendekatan modern, mendorong harmoni antara Islam dan budaya lokal. Persatuan Islam, yang bisa disebut Persis, menekankan studi Al-Quran dan hadis secara tekstual, aktif dalam dakwah dan penerbitan media keislaman. Kesimpulan, pembaharuan Islam di Indonesia berperan besar dalam modernisasi masyarakat Muslim, melahirkan tokoh, organisasi, dan sistem pendidikan yang berpengaruh hingga kini. Meski terdapat perbedaan pandangan, semua gerakan memiliki tujuan yang sama, menghidupkan kembali ajaran Islam yang murni dan relevan dengan zaman modern. Pengaruhnya masih terasa dalam pendidikan sosial, politik, dan budaya Islam Indonesia. Semoga materi pembaharuan Islam di Indonesia dapat kita serap dan dapat kita ambil ilmunya. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.